Disinilah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat, bukan karena mengandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin speech ya Bapak Pendeta menjelaskan bahwa kepastian keselamatan bukan karena perbuatan baik, akan tetapi karena kasih Yesus Kristus. Beriman Yesus Kristus barulah berbuat baik. Lihatlah yang non-Kristen di sana berbuat baik terus karena mengumpulkan upah untuk masuk surga. Maka doakanlah mereka, beritakanlah Injil agar mereka tidak binasa. Karena keselamatan adalah kasih Allah yang telah memberikan anaknya. Lebih kurang begitu. Pendeta Ezra, apa yang dikatakan, diungkapkan oleh Bapak Pendeta itu dibantah dan diluruskan oleh Allah melalui kitab Al-Quran, ayat-ayat Allah dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, demi zat yang Muhammad ada di tangannya, bahwa tidak seorang pun dari manusia, baik Yahudi dan Nasrani, mereka mendengar tentang aku, kemudian mereka meninggal, tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, mereka dipastikan masuk neraka. Nah, maksud daripada Nabi Muhammad SAW ini, setiap orang, siapapun itu, ketika mendengar tentang Nabi Muhammad, menyerukan Islam, menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyeru berbuat baik, tetapi mereka mengingkari, meninggal, tidak juga mengikuti dan beriman kepadanya, maka mereka akan masuk neraka. Ini ya, Pendeta Ezra ya. Ingatlah bahwa Yesus Kristus yang disebut kadang-kadang Yesus, kadang-kadang disebut Isa Al-Masih atau Al-Masih, juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Kata sesungguhnya aku ini hamba Allah. Aku akan diberi Injil. Aku akan diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Jadi sekali seseorang itu diutus oleh Allah menjadi nabi, selamanya tetap akan menjadi nabi, tidak akan berubah. Ya. Nah, ini sudah dibantah oleh Allah SWT bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang nabi. Apa yang diserukan oleh Yesus Kristus? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 64. Sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, kata Al-Masih kepada Bani Israel. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh Allah telah mengutus rasul untuk setiap umat. Tujuannya apa? Agar menyeru menyembah Allah, melarang sesembahan selain Allah. Nah, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah pada zaman setiap rasul diutus, karena mereka mengikuti ajakan petunjuk oleh rasul untuk menyeru menyembah Allah dan melakukan kebaikan. Dan kebanyakan dari mereka mengingkari, menolak, memusuhi, bahkan berencana membunuh, dan ada rasul yang dibunuh oleh orang-orang kafir yang mengingkari.
dalam hal ini seperti pendeta Islam ya mengatakan Yesus Kristus Allah itu sendiri Tuhan, ini juga dibantah oleh Allah SWT, diluruskan di dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu tidak di tiang salib, tidak dibunuh dan tidak digantung, dibantah. Terus siapa yang digantung, dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian pendeta Islam menyebut Yesus Kristus di tiang salib. Ini sudah dibantah, ya. Lagi-lagi Lakot akaparul lazina qalu innallaha huwa masihub ibnu Maryam. Sungguh kafirlah kata Allah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Seperti Bapak Pendeta jelaskan, Yesus karena kasih Yesus Kristus, karena kasih Allah. Jadi Yesus Kristus Tuhan, Allah, Yesus itu sendiri. Ini dibantah oleh Allah SWT. Wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih dakwah untuk Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah. Nah, Bapak Pendeta menyembah siapa? Selain Allah. Diharamkan surga, kata Allah. Dan tempat mereka di neraka. Wa ma'wahun nar. Ini bukan saya yang ngomong ya. Saya hanya menyampaikan. Ya mau menerima atau tidak itu urusan Bapak Pendeta dan yang mengikuti Bapak Pendeta ya. Tadi Nabi saya bacakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, demi zat yang Muhammad ada di tangannya bahwa tidak seorang pun dari manusia baik Yahudi dan Nasrani mendengar tentang aku kemudian mereka meninggal tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, mereka akan menjadi penghuni neraka. Ini ya. Untuk itu Bapak Pendeta, Islam adalah jalan keselamatan. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah Islam. Barang siapa mencari agama selain agama yang diridhoi oleh Allah SWT, maka tidak diterima dan di akhir menjadi orang yang rugi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak diterima dan berugi. Nah, ini bukan kata-kata saya. Bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya meneruskan apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas mau mengimani tidak, itu kita sudah tidak punya kuasa ya. Tapi ingat, kenapa Allah SWT mengatakan barang siapa mencari agama Islam dia tidak diterima dan akan rugi? Karena setiap ayat itu ada ujungnya ya. Ketika perintah dilanggar ada hukumannya ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Anda dan apa yang Anda sembah akan menjadi umpan jahanam. Antum laha waridun. Anda semua akan masuk di dalamnya. Jadi kalau Bapak Pendeta tidak masuk Islam, akan masuk neraka. Akan menjadi umpan jahanam. Nah, apa Bapak Pendeta sembah Yesus Kristus akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tetapi dalam hal ini Yesus Kristus bukan yang Anda sembah, tetapi Anda salah paham. Gitu ya. Mudah-mudahan menjadi petunjuk. Ya, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah, kufur dan sombong, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ingat ya. Selamat malam.